Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza fi 'ulah, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang segenap pujian hanya milik Allah yang mutlak, karena nikmat, rahmat dan ihsannya kembali di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melanjutkan thalabul ilm, belajar ilmu agama, membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, Taman Orang-orang Saleh, kitab yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan walhamdulillah kita sudah memasuki bab At-Taqwa, ya, bab Fit Taqwa. Beberapa ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi sudah kita bahas. Kemudian hadis yang pertama sudah kita bahas pada 2 pekan lalu. InsyaAllah kita akan memasuki hadis yang kedua. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri, tentunya tidak asing bagi kita nama sahabat yang mulia ini radhiyallahu taala anhu. Nah, nama beliau adalah Sa'ad ibn Malik. Abu Sa'id Al-Khudri, nama beliau adalah Sa'ad ibn Malik. Kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Ada 3 sahabat yang bernama Sa'ad ibn Malik. Yang pertama adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas, salah seorang yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga, termasuk dari 10 orang yang dipastikan surga. Sa'ad ibn Abi Waqqas, nama beliau adalah Sa'ad ibn Malik.
Yang kedua, ayah dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Ayah dari Sahal ibn Sa'ad, sahabat Sa'ad ibn Malik As-Sa'idi. Kemudian yang ketiga adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Di dalam ilmu mustalah ada bab al-muttafiq wal muftariq. Namanya sama tetapi orangnya berbeda. Ada perawi hadis yang bernama Umar ibn Khattab, ada 3, ada 4. Anas bin Malik, yang bernama Anas bin Malik, ada 3. Nah, dan seorang yang meneliti hadis Nabi SAW tidak boleh dia keliru. Sa'ad ibn Malik yang mana? Kalau ini semua sahabat Nabi SAW. Ya. Jangan sampai perawi yang thiqah nanti dihukumi dhaif dan perawi yang dhaif nanti dihukumi thiqah. Jangan sampai terbalik. Karena itu harus jeli, harus teliti. Nah, an Abi Sa'id Al-Khudri nisbat ke Bani Khudrah. Banu Khudrah dari Ansar. Abu Sa'id Al-Khudri, beliau orang Ansar, orang asli Madinah. Ya. Yang mereka memiliki keutamaan. Allah Subhanahu wa taala menyebut keutamaan mereka ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Di antaranya mereka mendahulukan saudara mereka walaupun mereka dalam keadaan membutuhkan. Yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudara-saudara mereka walaupun mereka sendiri sangat membutuhkan. Ini kelebihan yang ada pada orang-orang Ansar. Dan mereka orang Ansar telah disabdakan oleh Nabi SAW, satalqauna ba'di atharah. Kalian nanti akan dipilih kasihkan. Kalian nanti tidak banyak mendapat bagian untuk hal-hal dunia, pemerintahan, jabatan, orang Ansar. Dan itu terjadi. Kemudian Rasulullah SAW mewasiatkan kepada mereka, fasbiru hatta talqauni alal haud. Kalian bersabar sampai kalian bertemu denganku nanti di telaga. Ya. Dan orang Ansar semakin lama semakin sedikit. Berbeda dengan orang Muhajirin, semakin lama semakin banyak mereka. Dan Rasulullah SAW sangat mencintai orang-orang Ansar. La yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Kata Rasulullah SAW, tidaklah yang mencintai mereka kecuali mukmin dan tidaklah yang membenci mereka kecuali dia itu munafik. Sampai dibuat kaidah oleh Nabi SAW, mencintai Ansar tanda keimanan seseorang, membenci Ansar tanda kemunafikan seseorang. Mereka kaum Ansar yang mau menerima Nabi SAW ketika beliau sudah terancam untuk diusir. Mereka orang-orang Ansar yang mau membela Nabi SAW lebih daripada mereka membela anak istri mereka. Rasulullah SAW sampai mengatakan,
Laulal hijrah lakuntu imra'an minal ansar. Kalaulah bukan karena hijrah, maka aku terlahir sebagai seorang Ansar. Karena negeri Madinah itu sudah ada di kitab-kitab Taurat, Injil, bahwasanya negeri Madinah akan menjadi negeri Nabi terakhir. Karena itu berbondong-bondong orang-orang Bani Israel, pindah mereka dari Syam pergi ke Madinah, sengaja berharap ada di antara keturunan mereka yang menjadi nabi. Karena dalam Taurat tertulis nabi terakhir itu akan ada di negeri yang penuh dengan kurma, kota Madinah. Dan mereka sudah berbisik-bisik, kemudian menyiarkan sebentar lagi akan keluar nabi tersebut, dan kami akan perangi kalian wahai orang-orang Arab. Ternyata nabi tersebut dari kalangan Arab, dan mereka tidak mau menerima al-haq, kebenaran tersebut, walaupun ciri-ciri kenabian sudah jelas mereka lihat. Betul ada beberapa di kalangan mereka yang masuk Islam seperti Abdullah ibn Salam, dan yang lain dari kalangan sahabat yang asalnya Yahudi, bahkan pendeta Yahudi, kemudian mereka masuk Islam. Tetapi banyak di antara mereka justru yang menentang, bahkan memerangi Rasulullah SAW. Karena itu ada perang Khaybar, Bani Qainuqa', Bani Quraidah. Kata Rasulullah SAW, laulal hijrah lakuntu imra'an minal ansar. Kalaulah bukan karena hijrah, maka aku terlahir sebagai seorang Ansar. Lau salakan nasa syi'ban wa salakal ansaru syi'ban lasalaktu syi'bal ansar. Kata Rasulullah SAW, andaikan orang-orang mereka menempuh jalannya masing-masing, dan orang Ansar menempuh satu jalan, yang aku tempuh adalah jalannya orang-orang Ansar. Ini keutamaan orang Ansar di mata Nabi SAW, sampai ketika Rasulullah melihat anak-anak Ansar pulang dari walimah, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni uhibbuhum fa ahibbahum. Ya Allah, aku mencintai mereka, cintailah mereka ya Allah. Nah, dan orang-orang Ansar telah didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma gfirlil ansar wali abna'il ansar wali abna'il ansar. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang Ansar, ampunilah dosa anak-anak Ansar, ampunilah dosa cucu-cucu Ansar. Dan wajib bagi kita sebagai muslim untuk mencintai siapa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW tidak mungkin mencintai yang dibenci oleh Allah. Tentunya beliau mencintai siapa yang dicintai oleh Allah. Siapa yang dicintai oleh Rasulullah SAW, mereka pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk mencintai siapa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan wajib bagi kita untuk membenci siapa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ini bukti wala wal bara kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri, beliau di antara
7 sahabat Nabi yang meriwayatkan dari Nabi lebih dari 1000 hadis. Abu Sa'id Al-Khudri adalah satu di antara 7 sahabat yang meriwayatkan dari Nabi lebih dari 1000 hadis. Mereka yang 7 itu adalah Abu Hurairah, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, dan Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. 7 sahabat Nabi yang meriwayatkan dari Nabi lebih dari 1000 hadis. Berarti selain 7 sahabat ini mereka meriwayatkan hadis kurang dari 1000 hadis. Satu hadis saja bisa menjadi berkah untuk satu orang, satu keluarga, satu masyarakat, bahkan satu negara. Ketika pasukan Hasan ibn Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan, ribuan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan berhadapan dengan ribuan pasukan Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Ini mau perang sesama muslim. Hasan ibn Ali bin Abi Thalib diingatkan oleh Abu Bakrah Nafi' bin Huraits, sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrah, ya, bukan Abu Bakar. Abu Bakrah namanya. Diingatkan oleh Abu Bakrah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar kakekmu mengatakan ketika khutbah Jumat, inna bani hadza sayyid wa sayuslihu bainal fi'ataini al-'azimatain minal mu'minin. Sesungguhnya cucuku ini adalah pemimpin nanti, dan dia akan mendamaikan 2 kelompok kaum muslimin yang sangat besar. Dan tiada lain yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saat-saat itu, yaitu ketika pasukan Hasan berhadapan dengan pasukan Muawiyah ibn Abi Sufyan, kemudian beliau turun dari kekhilafahan dan menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan disebutlah tahun tersebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan, ya, tahun persatuan. Dan yang menjadi khalifah setelah itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, bersatu setelah sebelumnya ada perselisihan di antara kaum muslimin yang meyakini khalifah setelah Utsman ibn Affan adalah Ali bin Abi Thalib, dan sebagian kaum muslimin di Syam meyakini khalifah setelah Utsman ibn Affan wafat adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada kekhilafahan Hasan ibn Ali bin Abi Thalib diserahkan kepemimpinan tersebut, kekhilafahan tersebut kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak ada lagi peperangan pada saat itu. Nah, ini berkah, satu hadis Nabi menjadi berkah untuk ribuan kaum muslimin. Ya, terselamatkan banyak darah kaum muslimin karena sebab satu hadis. Hasan bin Ali bin Abi Thalib tunduk dengan hadis Nabi SAW tersebut. Beliau dengar hadis tersebut, langsung beliau serahkan kekhilafahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, sami'na wa ata'na terhadap dalil berkah untuk beliau dan kaum muslimin. Naam. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata,
Inna dunya hulwatun khadirah. Ad-dunya, dunia diambil dari kalimat ad-dani, yang rendah, yang hina. Dinamakan dunia karena hinanya. Ad-dunya diambil dari kata ad-dani, yaitu yang rendah, yang hina. Agar manusia sebenarnya ingat harusnya hinanya dunia, makar-makar dari dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, innad dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu hulwah, hulwah manis, khadirah hijau. Dua hal yang itu menarik hati manusia, rasa manis dan warna hijau. Yang menjadikan seseorang banyak tertipu. Yang membuat nafsu kuat untuk mendatanginya. Hulwah khadirah. Sesungguhnya dunia ini hulwah, manis, khadirah, hijau. Ya. Seperti itu pengelabuan dunia, tipuan-tipuan dunia, seakan-akan dunia bisa memberikan kebahagiaan kepada manusia, seakan-akan dunia itu kekal, sampai manusia mereka berlomba-lomba untuk dunia. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dunia. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu annama lahu akhladah. Orang yang mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya, dia mengira bahwasanya harta tersebut dapat mengekalkan dia di dunia. Itu kata Allah. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dunia itu hijau, dunia itu manis, dunia itu hijau, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan kalian di dunia ini, negeri atau alam yang penuh dengan tipu daya, alam yang penuh dengan fata morgana. Fayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang kalian perbuat di dunia ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan kalian di dunia ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat amalan kalian di dunia ini. Maksudnya, jangan sampai manisnya dunia dan hijaunya dunia melalaikan seseorang dari perintah Allah, membuat seseorang melanggar larangan-larangan Allah. Di surat An-Nazi'at Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'amman wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut akan kedudukan Rabb-nya dan dia bisa menahan hawa nafsunya,
sesungguhnya surga akan menjadi tempat kembalinya. Berbeda dengan orang yang dia melampiaskan hasratnya semuanya, melampiaskan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat sebelumnya, ya. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa yang dia melampaui batas, tidak peduli dengan aturan Allah, tidak peduli dengan syariat dan hukum Allah, dia melampaui batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah, itu tagha namanya. Wa athara al-hayata ad-dunya, dan dia terpengaruh dengan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Sesungguhnya jahim tempat kembalinya, neraka tempat kembalinya. Orang yang terpengaruh dengan manis dan hijaunya dunia, neraka tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan siapa yang takut akan kedudukan Rabbnya, ya, seorang mukmin dia takut kepada Allah. Yang menahan seorang mukmin untuk bermaksiat dengan lisannya, dengan fisiknya, dengan hatinya adalah dia mengakui dia adalah hamba Allah. Allah selalu melihat dia, Allah selalu mendengar setiap ucapan dia. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia bisa menaklukkan hawa nafsunya, dia bisa mengalahkan keinginan jiwanya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surga tempat kembalinya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, fala la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan sampai kalian tertipu dengan kesenangan orang-orang kufar di negeri-negeri di dunia ini. Jangan kalian tertipu dengan kesenangan-kesenangan mereka, ya, kemaksiatan yang mereka buat. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. Betul, itu hanya kesenangan tapi sedikit, mata'un qalil. Tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kemudian apa? Tempat kembali mereka adalah neraka, jahannam, dan seburuk-buruk tempat kembali. Jangan kalian terlena, tertipu, terpedaya dengan kesenangan orang-orang kufar di dunia ini, yang itu semua hanya sementara. Kemudian setelah itu mereka akan mendapatkan azab selama-lamanya di hari kiamat, ya, selama-lamanya. Tidak pernah sedikit pun mereka merasa rehat sejenak dari azab Allah Subhanahu wa taala. Terus orang-orang kufar mereka diazab karena apa? Terperdayanya mereka dari dunia, dengan dunia. Nah, mereka tertipu dengan dunia. Dunia menjadi tujuan hidup mereka. Dunia menjadi Tuhan mereka. Nah, kita baca kelanjutan hadisnya. Taib. Jadi dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kalian di dunia ini yang penuh dengan tipu daya, ya, yang penuh dengan keindahan-keindahan, tetapi itu bisa membahayakan. Fayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kalian lakukan. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian dunia dan jauhilah oleh kalian wanita. Ya, bertakwalah kalian. Di sini kalimat fattaqud dunya
Artinya jauhilah dunia, kalau dienak bahasakan seperti itu. Ya, bisa juga diartikan ya, fattaqud dunya, bertakwalah kalian terhadap dunia. Maksudnya kita ambil jalan yang sudah diatur oleh Allah terhadap dunia. Jangan sampai dunia menjadi tujuan hidup seseorang, tetapi jadikanlah dunia hanya sebagai kendaraan atau fasilitas menuju akhirat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terbalik. Dunia menjadi tujuan hidupnya dan dia lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Ambisinya, nafsunya sangat kuat terhadap dunia sampai melupakan dia tentang perkara-perkara agama, melupakan dia dari akhirat, melupakan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sekarang kita melihat seperti itu keadaan manusia. Ya, nyata apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Banyak orang hanyut dengan dunia. Mereka lupa dengan kampung, mereka lupa terhadap kampung akhirat mereka. Mereka lupa dari Allah, mereka lupa syariat Allah. Banyak di kalangan kaum muslimin yang kemudian sekarang ini tidak tahu seperti apa sholatnya Rasulullah, tidak bisa membaca Quran, tidak mengerti tentang sholat jamak, sholat qashar, puasa ketika safar. Nah, hal-hal yang itu sebenarnya zahir, hal-hal yang sebenarnya itu jelas, tapi karena mereka tertipu dengan dunia, mereka tidak belajar akhirat. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Rum, mereka tahu betul tentang ilmu dunia tetapi tentang akhirat mereka lalai. Mereka lalai tentang ilmu akhirat. Ya. Dari Al-Qur'an yang seharusnya dibaca enggak bisa baca. Yang harusnya ditadaburi dengar aja enggak mau. Yang harusnya diamalkan, didakwahkan, apalagi baca tidak mau, mendengar tidak mau. Sudah bercucu tidak bisa baca Quran. Dan tidak ada terbetik dalam hatinya untuk ingin bisa baca Quran. Seorang mukmin tidak baca Quran, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul hayy wal mayyit. Nah, mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wal ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathal hayy wal mayyit. Permisalan orang yang membaca Al-Qur'an dan orang yang tidak membaca Al-Qur'an bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Itu permisalannya kata Rasulullah SAW. Apabila hati seseorang tidak ada Al-Qur'an, kata Rasulullah bagaikan gubuk yang reot. Nah, al-mu'min alladzi fi jawfihi laysa fihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Seorang mukmin yang di dalam hatinya tidak ada hafalan Al-Qur'an bagaikan gubuk reot, mudah untuk hancur, tidak punya prinsip, tidak ada jalan, dia tidak mengenal tujuan hidupnya, dia linglung, dia bingung, dia mengikuti suara kebanyakan manusia. Bagaimana banyaknya manusia? Kebanyakan manusia itu tidak berpikir. Kebanyakan manusia itu tidak berakal, kata Nabi SAW. Kebanyakan manusia itu tidak mau mendengar. Nah, aktsaruhum la yaqilun, aktsaruhum la yatafakkarun. Kebanyakan mereka tidak berakal, tidak berpikir. Nah, dan ada orang yang tolak ukurnya adalah gimana banyak orang. Kalau orang banyak di sana ya dia ikut, yang sedikit dia tidak ikut. Dia jadikan hukum dia menjalani kehidupannya adalah dengan kebanyakan manusia. Ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Andaikan engkau mengikuti jalan kebanyakan manusia, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Coba ini jadi kaidah. Sudah menjadi kaidah dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sebut bahwasanya kebanyakan manusia itu sesat. Wa in tuti', andaikan engkau menaati aktsara man fil ard, kebanyakan orang di bumi, yudilluka an sabilillah, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Seorang muslim harus punya prinsip. Seorang muslim harus punya prinsip dalam hidupnya. Jangan pedulikan banyak sedikitnya orang. Yang menjadi tolak ukur hidup, yang menjadi tolak ukur dalam hidup dia adalah sesuaikah satu perbuatan atau ucapan atau pekerjaan atau makanan, ya, dengan apa yang datang dari Allah. Nah, misalnya ada ritual di kampung dia, apabila ada yang meninggal maka dibuat ritual-ritual 7 harian, 40 harian, 100 harian, 1000 harian, ya, dibuat acara. Karena kebanyakan orang di kampung dia seperti itu, dijadikan tolak ukur. Kebenaran adalah dengan kebanyakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal di saat beliau hidup. Istri beliau Khadijah, istri beliau Zainab binti Khuzaimah telah meninggal. Paman beliau Hamzah, putra beliau Qasim, Abdullah, Tahir, Tayyib, Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah. Banyak wafat dari sahabat-sahabat beliau. Tidak pernah sekalipun beliau melakukan acara 7 harian, 40 harian, 100 harian, 1000 harian. Gak ada. Andaikan acara-acara tersebut baik, andaikan ritual atau ibadah tersebut baik, tentunya akan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini menjadi tolak ukur kita dalam beragama, dalam hidup, dalam menjalani hidup. Jadikan tolak ukur kebaikan dan kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah saja. Andaikan kebanyakan orang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, lakukan. Andaikan sedikit orang yang melakukannya, jangan terpengaruh dengan kebanyakan orang. Di kampung dia misalnya kebanyakan orangnya nggak melakukan ritual-ritual seperti itu, bukan karena kebanyakan orangnya, tetapi karena apa? Dalil yang datang. Tidak datang dalil tentang ritual-ritual merayakan atau membuat acara ritual orang yang meninggal 7 harian, 40 harian, 100 harian, 1000 harian. Mana dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah seperti itu? Nah, fattaqud dunya, bertakwalah kalian terhadap dunia. Maksudnya kita harus menjadikan dunia itu hanya sebagai sebab, bukan tujuan, hanya sebagai kendaraan, hanya sebagai kendaraan, fasilitas, sebab untuk menuju, ya, tujuan akhirat. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya pula dunia itu tidak boleh sama sekali. Di dalam Islam boleh seseorang untuk kaya, tetapi memang kekayaan tersebut hanya di tangan, bukan di hati. Harta yang ada pada seorang muslim itu di tangan mereka, tidak masuk sampai ke hati. Boleh seorang muslim untuk menjadi kaya raya seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Uthman ibn Affan, ya, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, laqad balagha bi minal waj'i ma tara wa ana dhu malin wa lam yarithuni illa ibnatun li. Ya Rasulullah, lihat sudah separah ini tingkat sakitku.
dan aku orang yang punya banyak harta, tidak ada yang mewariskan dariku kecuali seorang putriku saja. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas kaya, tetapi kekayaan tersebut hanya sebatas di tangan, tidak sampai masuk ke dalam hati sehingga menjadi tujuan hidupnya, apalagi sampai tujuan ibadahnya untuk dunia. Rasulullah di dalam kitab Tauhid, ayat Al-Qur'an ya. Dalam kitab Tauhid, Asy-Syaikh rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan bab minasyirik iradatul insan bi amalihi dunya, termasuk dari suatu kesyirikan seseorang beramal untuk tujuan dunia. Termasuk dari satu kesyirikan seseorang beramal untuk tujuan dunia. Beramal untuk dunia, coba. Ada yang dia belajar ilmu agama sengaja tujuannya untuk bisa kerja, tujuannya untuk dikatakan hafidh, dikatakan qari. Nah, ada yang menderma hartanya zahirnya di jalan Allah padahal untuk dikatakan karim. Ada orang yang berperang zahirnya fisabilillah ternyata untuk dikatakan mujahid. Rusak. Semua itu mereka bertujuan untuk dunia. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula mengatakan, nah, la akhsha alaikumul faqr walakin akhsha alaikum an tubsatu alaikumud dunya. Aku tidak mengkhawatirkan kalian jatuh pada kefakiran. Yang aku khawatirkan kepada kalian terbentangnya dunia ini untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka berlomba-lombalah kalian untuk mencari dunia sebagaimana orang-orang dahulu telah berlomba-lomba untuk mencari dunia sehingga dunia tersebut menghancurkan kalian sebagaimana orang-orang dahulu telah dihancurkan oleh dunia. Ya. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Telah beruntung orang yang masuk Islam dan dia diberi rizki secukupnya dan dia qanaah apapun yang Allah berikan kepadanya. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Wattaqun nisa, dan jauhilah oleh kalian wanita. Ya. Karena banyak orang tertipu, banyak orang terkena makar wanita. Di sini Rasulullah mengatakan fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena pertama kali fitnah yang terjadi pada Bani Israel itu pada wanita. Yang kemudian Bani Israel dilaknat oleh Nabi Daud, dilaknat oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kehancuran Bani Israel awal mereka menjadi ingkar, membangkang, sampai mereka membunuh para nabi. Awal kerusakan yang mereka lakukan adalah karena maksiat wanita. Coba lihat. Sekarang ini mereka orang-orang kufar bagaimana memerangi kaum muslimin, bukan dengan senjata lagi, tetapi dengan wanita. Dipahamkan atau disebarkan pemikiran-pemikiran mereka untuk merusak kaum muslimin. Bagaimana agar para wanita mereka justru yang kerja, para wanita mereka yang keluar rumah, sampai pekerjaan kurang untuk laki-laki. Ya.
Pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki sekarang dipegang oleh wanita. Seorang anak tidak tahu lagi ibunya. Ketika wanita sudah keluar dari rumah, istashrafaha syaitan, dibuat indah oleh setan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita mungkin enggak bagus-bagus parasnya, tetapi dibuat bagus oleh setan. Bagaimana banyak orang jatuh karena fitnah wanita. Wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Jauhilah oleh kalian wanita, karena sesungguhnya fitnah pertama terjadi pada Bani Israel itu pada wanita. Ya. Banyak perzinahan, baik itu dilakukan oleh lisan, oleh mata, oleh tangan, sampai oleh kemaluan. Datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana zina dilakukan oleh mata, oleh telinga, oleh lisan, ya, oleh tangan, sampai kemudian oleh kemaluannya. Nasallallahu alaihi. Dan bala, musibah, azab Allah timpakan ke satu negeri ketika negeri tersebut sudah melakukan maksiat terang-terangan, khamar di mana-mana dan zina di mana-mana. Dan zina di mana-mana. Sekarang ini wabah Allah turunkan, penyakit Allah turunkan, dan itu disebutkan dalam hadis. Allah turunkan penyakit yang belum pernah itu terjadi sebelumnya. Kenapa sebabnya? Karena tersebarnya zina dan tersebarnya khamar. Sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan justru mereka mencibir negeri yang masih menjadikan para pekerjanya adalah lelaki, yang masih dipersulit wanita untuk bekerja di luaran sana, ya, dicibir. Sekarang coba produk-produk yang dijual kebanyakan untuk kecantikan, ya, bagaimana memutihkan kulit, bagaimana bisa bagaimana muncul fitnah wanita itu, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Katakan kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Katakan kepada kaum mukminat untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka dari laki-laki yang bukan mahram dan untuk menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ayat Al-Quran, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa syaitanu thalithuhuma. Tidaklah berduaan laki-laki dengan perempuan, ini bukan mahram, kecuali setan yang ketiganya. La yut'ana ra'su ahadikum bimikhyatin khairun lahu min an tamassal mar'ata la tahillulah. Seseorang ditusuk kepalanya dengan jarum besi itu lebih ringan daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahram. Banyak kerusakan sekarang ini dibuat oleh musuh-musuh Islam untuk merusak negeri-negeri Islam dengan cara atau mereka masuk dari sisi wanita. Ya, bagaimana wanita bisa berseliweran di jalan-jalan, bagaimana mereka bisa bekerja di tempat-tempat yang itu harusnya diisi oleh laki-laki. Bagaimana seorang wanita mereka tidak mengurusi lagi anaknya, tidak mengurusi lagi suaminya. Bahkan ada yang merasa si istri lebih baik daripada suaminya, dia lebih kaya daripada suaminya, kemudian dia durhaka kepada suaminya,
tidak sedikit. Untuk mengurus, mengasuh anaknya didatangkan orang-orang pengasuh terkadang yang berbeda agama. Nah, ketika seorang anak mereka tidak tahu lagi sekolah pertama mereka, madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama mereka. Ketika mereka sudah tidak tahu lagi ibu mereka, tentunya kerusakan banyak terjadi. Nah, inilah sekarang yang digencarkan oleh negara-negara kufar ke negeri-negeri Islam, ya. Yang Islam sangat membatasi hal-hal seperti ini agar tidak terjadinya kerusakan, agar tidak turun wabah. Tetapi justru sebagian menganggap yang seperti ini adalah kuno, yang seperti ini keterbelakangan, agama mengekang. Nasallallahu alaihi. Baik. Hadis ini adalah prinsip hidup seorang muslim. Dalam hal dunia, dia harus menjaga aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan banyak hal yang itu zahirnya boleh dalam hal jual beli, tetapi di dalam Islam hukumnya adalah riba. Ya. Wattaqun nisa, hati-hati. Jangan sedikit pun tertipu, terlena. Ya, jangankan muslim biasa setingkat talibul ilm, santri, penuntut ilmu, sampai tingkatan ustadz ataukah ulama besar sangat bisa terfitnah oleh wanita, sangat bisa terfitnah oleh wanita, tergoda oleh wanita. Jangan pernah merasa aman setiap orang tua. Untuk menyekolahkan anaknya ke tempat di mana bebas, di sana campur baur laki-laki perempuan, pelajar laki-laki, pelajar perempuan, kemudian sekalipun itu gurunya berhadapan langsung dengan santri-santri putrinya misalnya. Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan di dalam Al-Qur'an, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, kullil mu'minat yaghuddna min absarihin. Ya. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Terjadi fitnah pertama pada Bani Israel sampai mereka membunuh Nabi, ya. Gelapnya hati mereka, jahatnya mereka bermula pada kemaksiatan pada wanita. Sebelum mereka berani sampai membunuh, memutus tali silaturahim, sampai mereka membunuh Nabi, awalnya adalah mereka maksiat pada wanita, tidak menjaga pandangan mereka terhadap wanita, tidak menjaga muamalah mereka dengan wanita. Baik. Nah, ini hadis Nabi SAW. Yang hadis ini sangat jarang disampaikan oleh para ulama, oleh para dai-dai atau ustadz-ustadz yang disenangi oleh banyak orang. Jarang ini disebutkan. Karena ini hadis-hadis seperti ini menyinggung kebanyakan kaum muslimin saat ini. Dan Islam tidak hanya beramar ma'ruf, mengajak orang pada yang baik, tetapi Islam pula mencegah orang-orang dari berbuat mungkar. Hadis ini diantara
Hadis ini diantara an-nahyu 'anil munkar, ya, diantara mencegah seseorang untuk berbuat mungkar. Apabila dakwah hanya mengajak orang kepada yang baik, tidak akan dibenci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diusir atau mau dibunuh, mau dipenjarakan seumur hidup karena apa? Karena beliau an-nahyu 'anil munkar, karena beliau melarang orang-orang dari kemungkaran. Disinilah kenapa kok banyak para dai tidak disukai oleh banyak orang, karena dai-dai tersebut menyampaikan an-nahyu 'anil munkar. Yang disenangi hanya yang beramar ma'ruf saja, dan Islam bukan hanya amar ma'ruf saja, tetapi pula apa? An-nahyu 'anil munkar. Alhamdulillah, satu hadis telah kita baca, ya, alhamdulillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Jadi betul-betul jangan sampai dunia menipu kita. Jangan sampai kita tertipu oleh wanita. Nah, banyak orang hancur karena dua hal ini, ya, karena dunia dan karena wanita. Barakallahu fikum. Nah, ini mungkin yang dapat disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.